Hey sob, jumpa lagi dengan saya Om Nizar dalam channel YouTube Jaga Jualan. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video kemarin sob terkait fitur-fitur yang ada di Omnichannel Jenny. Nah, kemarin sudah banyak dibahas terkait fitur-fitur yang ada di Omnichannel ini. Nah, untuk kalian yang baru gabung dan baru nonton channel Jaga Jualan ini, kalian bisa kepoin video kemarin-kemarin sob terkait strategi, trik, tips seputar dunia marketplace online atau seputar omnichannel yang sudah kita bahas. Nah, hari ini saya akan membahas cara meningkatkan traffic serta konversi penjualan di toko kalian dengan menggunakan Omnichannel Jenny. Nah, penasaran kan? Simak video ini sampai habis. Nah, awal tahun 2023 ini harus dipersiapkan secara matang-matang sob terkait tentang strategi jualan online kalian di marketplace. Tentunya untuk kalian nih para seller yang mengandalkan marketplace sebagai sumber penghasilan utama kehidupan kalian sehari-hari sob. Nah, tentunya di awal tahun ini banyak sekali tantangan-tantangan baru seperti misalnya biaya admin marketplace yang tinggi, kemudian banyaknya seller baru yang terjun di jualan online, kemudian banyaknya supplier yang juga ikut mengekspansi marketplace online sehingga mereka adalah kompetitor-kompetitor baru yang besar, kemudian tren produk yang berubah-ubah secara cepat dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor tersebut punya pengaruh besar nih khususnya untuk seller lama atau seller yang sudah lama terjun di dunia jualan online dan tahu kerasnya dunia jualan online sob. Bener nggak? Tapi tenang sob, gak perlu panik dan gak perlu gerusa-gerusu. Ternyata banyak juga website yang mewadahi para seller dalam mengelola toko semakin mudah, kemudian mengembangkan toko semakin cepat. Bahkan banyak juga website yang memberikan informasi data terkait riset pasar atau riset demand permintaan pasar sob. Nah, salah satunya website Omnichannel satu ini yaitu Jenny. Nah, Jenny sendiri adalah website Omnichannel yang punya fitur lumayan lengkap dan tentunya sangat membantu seller dalam mengelola dan mengembangkan toko online-nya di marketplace. Tinggal integrasikan semua toko yang ada di marketplace, kemudian olah dan kelola semuanya dalam satu dashboard atau dalam satu sistem di Jenny. Nah, mudah bukan? Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara meningkatkan traffic serta konversi penjualan di toko online kalian lewat Jenny. Tentunya lewat fitur-fitur di Jenny Listing. Nah, saya singgung sedikit sob terkait dengan Jenny ini. Jadi, Jenny itu mempunyai banyak komponen yang sebenarnya merupakan satu kesatuan. Seperti misalnya Jenny Omnichannel, Jenny ERP, Jenny WMS, Jenny Chat, Jenny Listing, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan komponen-komponen Jenny yang sebenarnya adalah satu kesatuan yaitu Omnichannel Jenny. Nah, salah satunya Jenny Listing ini. Nah, di Jenny Listing ini kalian bisa menduplikat produk di semua toko marketplace, kemudian bisa menyalin toko A ke toko B per marketplace atau beda marketplace. Kalian juga bisa meriset data permintaan pasar atau produk yang lagi viral lewat Jenny Listing ini. Kalian juga bisa menganalisa kompetitor lewat Jenny Listing ini. Dan bagusnya yang terakhir ini kalian juga bisa mempromosikan lewat Jenny Listing ini sob, sehingga produk kalian bisa terangkat traffic maupun konversi di toko online kalian. Nah, penasaran kan bagaimana caranya? Sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, seperti biasa sob, silakan yang belum like video ini, like dulu dong sebagai apresiasi kalian agar saya tetap semangat mengedukasi kalian setiap harinya. Oke sob, kita langsung ke tutorial pembahasan saja biar lebih enak dan memudahkan kalian dalam pengelolaan Jenny Listing ini. Yuk langsung ke tutorialnya saja. Oke sob, kita masuk ke website Jenny dulu. Yaitu kita harus masuk ke Chrome atau ke Google. Nah, kita bisa klik www.jenny.com. Maka kalian tinggal klik saja sob.
maka tampilannya akan muncul seperti ini. Ini adalah halaman awal Jenny ERP. Nah, kita akan membahas Jenny Listing Shop. Jadi kita harus scroll ke bawah nih. Kita masuk dulu ke Jenny Omnichannel. Nah, saya singgung seperti tadi bahwasanya komponen-komponen di Jenny ini sangat banyak sob, sehingga kalian itu tinggal milih. Jadi kalian mau masuk yang mana? Karena memang ini mungkin adalah flow bisnis dari Jenny sendiri sob. Mereka membuat banyak komponen sehingga ada beberapa komponen itu yang free atau yang gratis, ada juga yang premium atau berlangganan berbayar. Nah, jadi ini adalah salah satu kelemahan penggunaan website Jenny ini, karena tentunya namanya seller itu harus mencoba atau mereview per komponen-komponen. Karena di sini banyak komponen sehingga menyulitkan para seller itu mengoperasikan per komponennya. Tapi sebenarnya di Jenny ini ada 3 komponen saja yang umum. Jadi ERP, WMS, dan chat. Dan mungkin di beberapa komponen subkomponennya itu adalah cabang dari komponen utama sob, seperti Jenny Listing ini. Nah, kita masuk ke Jenny Listing sob. Jadi tadi ke Jenny Omnichannel, kemudian ini adalah tampilannya. Kemudian kita scroll, maka akan ketemu Jenny Listing ini. Nah, di sini kita klik saja sob. Nah, di sini adalah tampilan awal dari Jenny Listing. Nah, seperti biasa kalian harus login, atau kalau kalian baru asing atau baru dengar Jenny Listing ini, kalian bisa daftar dahulu di Jenny Shop. Jadi akun kalian walaupun di Jenny WMS, Jenny Chat itu tetap di satu akun, yaitu akun Jenny. Kalian bisa mendaftar terlebih dahulu sob. Dan cara daftarnya itu tidak ribet, bahkan mudah sekali. Kalian tinggal ikuti langkah-langkahnya. Nah, kalian akan mendapatkan email dari akun kalian sob. Nah, berhubung saya sudah punya, maka saya langsung login saja. Nah, maka di sini adalah tampilan dashboard awal dari Jenny ini. Kita ke bahasa Indonesia biar lebih mudah. Nah, ini adalah tampilan dashboard awal dari Jenny Shop. Di sini ada operasi umum, itu ada integrasi toko, scrap produk, collect produk, buat produk, otomatis naikkan produk, itu ada di menu operasi umum. Nah, di sini ada menu-menu juga. Ini menu umumnya. Jadi menu-menu umum, kemudian ini adalah tampilan dashboardnya. Jadi di menu umum ada jelajahi, ada scrap, ada produk, ada integrasi toko. Nah, di sini di Jenny Listing ini salah satu kekurangannya sob. Jadi di Jenny Listing ini cuma support 2 omnichannel saja atau 2 channel saja, 2 marketplace, yaitu Shopee dan Lazada. Padahal kita tahu bahwasanya marketplace umum itu ada 4, yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan TikTok Shop yang paling baru ini sob. Nah, ini adalah salah satu kekurangan dari Jenny Listing ini. Nah, semoga kedepannya Jenny bisa meningkatkan efektivitas penggunaan dari Jenny Listing ini dengan marketplace terkait sob, sehingga ketika menggunakan Jenny Listing ini kita bisa menjangkau Tokopedia, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Jenny Listing ini support Google Play Store sob. Jadi kita bisa menggunakan Jenny Listing ini di ponsel atau di HP. Kita bisa mengunduhnya di sini. Nah, ini sudah terdaftar di Google Play atau Play Store. Nah, untuk kalian yang mungkin lebih simpel menggunakan lewat HP, kalian bisa download di Google Play Store sob. Dan ini adalah ekstensi. Nah, ekstensi ini adalah penting sob. Kita harus mendownload atau mengunduhnya. Nah, kemarin sudah dibahas apakah ekstensi itu. Nah, ini harus didownload. Kalau kalian belum mendownloadnya atau mengunduhnya, kalian unduh dulu sob. Karena ini adalah nyawa dari Jenny Listing ini. Nah, berhubung saya sudah mengunduh, kalian bisa mengunduhnya sendiri sob. Karena mudah, tinggal ikuti langkah-langkahnya, kemudian kalian pasang. Jadi sudah terpasang dan terunduh. Nah, berhubung saya sudah mengunduhnya, maka kita skip ke menu selanjutnya. Nah, ini adalah
toko atau channel atau marketplace itu ada dua. Nah, berhubung saya sudah mengintegrasikan 3 toko, 2 toko di Shopee dan 1 toko di Lazada, maka ketika kalian menggunakan free trial atau akun gratis, maka kalian cuma bisa 5 toko shop. Jadi 5 toko yang ada di Shopee, 3 toko di Shopee, 2 toko di Lazada atau sebaliknya. Jadi kalian bisa mengintegrasikan ke Jenny ini. Nah, ini adalah dashboard di beranda ya, beranda Jenny Listing ini. Kemudian kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu yang paling menarik sob ini sob. Jadi menu jelajahi. Nah, di sini ada data Shopee dan data Lazada. Kita ke data Shopee dahulu. Nah, di Jenny Listing ini ada menu menarik nih. Jadi kita bisa meriset data atau meriset pasar atau meriset produk yang lagi viral, produk yang lagi laris, produk yang lagi naik-naiknya dengan menggunakan Jenny Listing ini sob. Nah, sebenarnya banyak juga sob tools yang mewadahi para seller dalam melakukan riset data pasar atau riset permintaan pasar. Nah, ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Nah, di Jenny ini gratis sob. Kalian tinggal daftar ke Jenny, kemudian masuk Jenny Listing. Kalian bisa gunakan di menu jelajahi ini. Kemudian data Shopee. Nah, saya akan terangkan dari cari produk ini. Oke, di sini ada beberapa filter, yaitu filter negara. Jadi kita bisa mengetahui di Shopee itu kan ada beberapa cabangnya. Ada di Malaysia, Taiwan, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, bahkan Brazil. Kita bisa sob meriset produk-produk yang lagi viral di misalnya Shopee Malaysia. Kan kita di Shopee itu ada program Shopee Export. Jadi kita bisa mengandalkan ini ya, website riset ini untuk kita berjualan ekspor. Jadi kita tidak bergantung di jualan di lokal Indonesia saja, kita juga bisa ke ekspor juga sob. Jadi kita enak menggunakan filter di cari produk ini. Kita contohkan di Indonesia saja sob. Kemudian pemilihan kategori. Nah, kita bisa pilih kategorinya, misalnya kategori tas wanita saja. Oke, langsung kita checklist saja. Kemudian kita cari. Nah, di sini akan keluar tas-tas. Ada produknya, ada kategorinya, rank harga, kemudian total penjualan per bulan, kemudian kunjungan per bulan. Nah, kalian bisa lihat semuanya di sini sob. Nah, ini adalah salah satu produk tas yang lagi naik. Ya, penjualannya per bulan itu 267.800 kurang dikit ya. Kunjungan per bulannya mencapai 6.000 kunjungan. Jadi kalian bisa melakukan atau mengolah atau mengedit data dengan menggunakan cari produk ini. Kalian bisa mencari produk-produk seperti yang ada di toko kalian. Kalian bisa misalnya mencari hero produk tas yang lagi viral. Jadi kalian bisa cari di sini sob. Nah, ini adalah cari produk. Atau kalau kalian sudah menemukan misalnya produk ini ya, itu kalian ikuti. Nah, kalian ikuti, nanti berhasil mengikuti. Oke, nanti masuknya di waitlist ini. Nah, itu adalah produk-produk yang kalian ikuti sob. Jadi kalian misalnya mengikuti, produk ini lagi viral dan mungkin di bulan depan itu akan naik tinggi, maka kalian ikuti. Jadi nanti produknya akan masuk di sini. Di sini juga kalian juga bisa misalnya lihat sumbernya ya, sumber produk ini misalnya. Kita klik. Nah, maka akan terhubung ke Shopee ya, langsung ke website Shopee-nya. Nah, tadi yang ekstensi tadi sob itu keluar di sini. Jadi kalian juga harus mengunduh ekstensi tadi. Nah, di sini adalah ekstensinya. Maka akan keluar total penjualan, kemudian total like, kemudian produk tersebut launching kapan ya, kapan launchingnya, kemudian penjualan bulanan, harian, daily ini harian, monthly bulanan. Ya, ini adalah penjualan harian dan bulanan. Kemudian banyak ya, itu kalian bisa olah datanya sendiri sob. Ya, tergantung kalian cari produk yang seperti apa.
Nah, ini khusus nih untuk kalian para seller lama yang ingin melakukan riset secara detail. Nah, kalian bisa pakai Jenny Listing ini sob. Nah, oke, kita akan kembali ke submenu selanjutnya. Tadi cari produk, kemudian kita masuk ke produk terlaris. Nah, ini adalah salah satu riset untuk produk-produk yang sedang laris. Ya, misalnya sama, ini filternya sama seperti sebelumnya. Kita cari misalnya di pakaian wanita. Nah, pakaian wanita karena kita akan menghadapi event Ramadan sale atau event hari raya. Biasanya fashion itu lagi naik-naiknya sob. Misalnya atasan. Oke. Langsung cari saja. Nah, ini adalah produk-produk yang lagi naik sob, jadi penjualannya sedang tinggi. Ini ada misalnya kemeja oversize linen. Nah, ini dari harganya 53.250. Nah, kalian juga misalnya jika kalian berjualan produk seperti ini, kalian juga bisa melihat harganya. Apakah harga di toko saya itu terlalu murah atau terlalu tinggi? Bahkan kalau terlalu tinggi itu tidak ada penjualan. Maka harga yang standar itu biasanya diambil dari produk yang paling laris. Kemudian ada total penjualan. Nah, total penjualannya mencapai 10.014 itu selama produk ini diupload. Nah, penjualan bulanan itu 10.003. Berarti cepat naiknya. Kemudian kunjungan itu 0. Nah, ini mungkin ada beberapa data yang tidak bisa ditampilkan atau mungkin akses dari pusatnya atau Shopee-nya itu tidak ada. Nah, ini kalian juga bisa filter sendiri produk-produk yang laris, misalnya set-top box yang sekarang lagi naik-naiknya, atau untuk event bulan depan atau bulan depannya lagi. Nah, kalian bisa lihat semuanya di sini sob. Nah, kemudian kita lanjut ke produk baru terlaris. Nah, ini yang paling bagus nih, produk baru yang sedang laris. Misalnya ini sama filternya. Kita cari sepatu wanita, oke, sepatu sneaker, kemudian cari. Nah, kalian bisa cari sendiri sob. Ini hanya mencontohkan saja. Nah, ini adalah sepatu yang sedang laris. Nah, kalian misalnya penjualan harga 150.000, kemudian penjualan itu 53, penjualan bulanan itu 53. Nah, kalian juga bisa lihat sumbernya. Nah, ini adalah grafik sepatu sneaker ini sob, sneaker wanita ini. Nah, kalian bisa cari atau ambil datanya dan kalian bisa olah sendiri apakah worth it jualan produk ini, atau kalian bisa melakukan riset cross regional atau cross market. Kalian bisa membandingkan, kalau ini kan di Shopee, saya jual di Lazada bagaimana. Nah, jadi seperti itu, kalian bisa melakukan riset sesuka hati kalian. Datanya sudah ada, kalian tinggal olah sob. Ini adalah produk-produk baru yang sedang laris. Produk ini baru upload di bulan 12 2022, tepatnya di tanggal 25. Itu sudah ada 53 penjualan sampai hari ini. Nah, itu sudah bagus lah, lumayan lah. Nah, kalian bisa kumpulkan datanya kemudian olah sob. Nah, ini adalah produk-produk baru yang sedang naik-naiknya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita ke submenu selanjutnya, yaitu analisa kata iklan. Nah, ini yang paling penting nih, khususnya untuk kalian yang sering mengoptimasi produk dan kalian yang suka main iklan pencarian khususnya. Di analisa kata iklan ini kalian tidak perlu sob masuk ke seller center, kemudian masuk ke produk, masukkan produknya, setting ke manual, kemudian cari secara manual. Nggak perlu, kalian cuma tinggal masuk ke Jenny Listing ini. Nah, kalian tinggal tuliskan kata kuncinya, misalnya kalian jualan sepatu. Nah, di video yang ada di channel Jaga Jualan ini sudah dijelaskan bagaimana cara menentukan judul produk yang baik di Shopee. Jika kalian ingin mencari atau merangkai judul produk yang bagus, maka kalian harus mencari dengan volume yang paling tinggi. Nah, usahakan cari volume kata kunci yang benar-benar sangat tinggi sob untuk judul. Jadi judul itu kalian posisikan volumenya paling tinggi. Kemudian untuk penentuan kata kunci buat iklan itu kalian tinggal menspesifikkan kata kuncinya. Jadi kalian nggak perlu mencari kata kunci yang tinggi volumenya ketika kalian ingin beriklan sob, karena itu rawan boncos. Cara beriklan atau cara menentukan atau merangkai judul produk di Shopee itu sudah dijelaskan di
channel Jagat Jualan ini sob. Kalian bisa kepoin, kalian bisa pelajari semuanya di channel Jagat Jualan. Cari sendiri sob, judulnya sudah jelas dan penjelasannya sangatlah detail sob. Nah, kalian bisa menggunakan Genie Listing ini untuk mencari misalnya sepatu wanita. Jadi sepatu wanita ini adalah volumenya 66.466.000. Sangat efektif ini. Misalnya untuk awalan kata atau judul produk kalian di Shopee Shop. Nah, kalian bisa cari sendiri di sini. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari Genie Listing ini Sob. Nah, bisa mencari kata kunci yang sering digunakan oleh para seller di Shopee khususnya. Lanjut ke waitlist. Jadi waitlist ini adalah produk-produk yang kalian ikuti tadi Sob. Jadi ketika ada produk baru yang lagi laris, kalian ikuti, maka masuknya ke sini. Nah, tadi saya contohkan mengikuti satu produk ini, nah maka akan tampil di sini. Nah, ini adalah produk-produk nantinya kalian olah datanya Sob. Jadi kalian olah datanya apakah ini bisa di-scrap atau tidak. Kan ini kan ada scrap produk. Nah, apakah ini bagus kalau kita upload ke toko kita? Nah, kalian bisa masukkan ke waitlist ini Sob. Oke. Kita tidak akan memperpanjang waktu lagi, kita next ke menu selanjutnya. Kalian bisa pelajari sendiri Sob. Kemudian kita masuk ke scrap. Nah, di Genie ini scrap itu termasuk salah satu tools berbayar Sob. Jadi kita tidak bisa melakukan scrap. Jadi ketika saya analisa flow bisnis dari Genie ini, mereka memberikan tools riset data. Kemudian di scrap produknya itu mereka berbayar Sob. Jadi ini sangat lucu juga sih. Nah, ketika kita sudah menemukan produk yang sedang viral, kita akan menduplikasi produk tersebut. Tetapi tidak bisa karena harus berbayar. Nah, ini adalah salah satu sistem bisnis mereka seperti itu. Jadi di scrap produk ini memang sama sih di big seller juga. Memang hampir mirip scrap produknya, bahkan mirip, mungkin beberapa penggunaannya yang berbeda. Nah, saya juga punya satu info Sob terkait scrap produk di Genie ini. Nah, kemarin saya dikasih info bahwasanya scrap produk untuk channel atau marketplace Shopee itu tidak bisa lagi Sob di Genie ini. Nggak tahu entah itu ditutup dari akses utamanya Shopee-nya atau gimana, saya juga kurang tahu. Karena ketika saya tanyakan lebih detail lagi, sampai kapan tidak bisa scrap produk di Shopee, itu belum tahu Sob. Jadi bisnis development dari Genie ini belum tahu sampai kapan akses scrap ke Shopee itu bakal bisa. Nah, untuk kalian yang sering scrap produk dari supplier kalian misalnya, atau kalian ketika ingin riset produk viral, maka ketika kalian ingin scrap Shopee itu tidak bisa Sob. Mungkin di Lazada, di Tokopedia masih bisa, tapi di Shopee belum bisa. Dan nggak tahu sampai kapan. Nah, itu kalian bisa tanyakan lagi ke bisnis development dari Genie-nya Sob. Nah, di sini ada scrap produk. Kemudian bisa dengan ekstensi, ya ekstensi itu yang tadi, misalnya seperti ini. Nah, kalau ekstensi itu sudah ada di produknya, misalnya kalian cari produk sepatu, oke. Nah, maka kalau kalian unduh ekstensinya, maka tampil di produk ini. Nah, ada lambang Genie scrap, kalian bisa scrap. Ya, ini berhubung di Shopee dan saya menggunakan layanan gratis juga, maka tidak bisa Sob. Jadi seperti itu. Kalau daftar scrap ini adalah daftar-daftar produk yang kalian scrap itu masuk ke sini. Ya, ini adalah daftar-daftarnya. Ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Jack Mall. Jadi ini yang support scrap di Genie ini Sob. Atau kemudian pengaturan collect. Misalnya Sob, ketika kalian ingin mengupload produk-produk yang sudah kalian scrap tadi ke toko kalian, maka kalian tinggal gunakan pengaturan collect ini biar cepat. Jadi pengaturan collect ini adalah pengaturan template. Ya, jadi kalian bisa mengatur template, misalnya judulnya kalian tambahi atau kalian kasih SKU-nya dan lain sebagainya, kalian bisa atur semuanya di pengaturan collect ini. Jadi ini adalah
eh, produk yang ingin kalian tampilkan ke toko itu harus kalian edit sob. Nah ini untuk kalian yang belum tahu scrap itu, jadi scrap itu sebenarnya tidak boleh sob. Semua marketplace itu tidak membolehkan scrap, tetapi di Omnichannel itu mewadahi yang namanya scrap produk. Nah syaratnya jika kalian ingin terbebas dari pelanggaran atau resiko duplikasi produk, maka kalian harus mengeditnya. Cara editnya bagaimana? Dengan menggunakan strategi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalian harus memodifikasi khususnya dari optimasinya. Judul produknya, fotonya harus kalian ubah, kalian kasih bingkai, kemudian deskripsinya kalian tambahi lagi, kemudian dari harga produknya. Ya, jadi semua dari optimasi itu harus kalian ubah biar tidak terkena duplikasi produk. Jadi sangat rawan sob jika kalian melakukan scrap produk ini. Kemudian kita langsung masuk saja ke produk. Nah di produk ini itu ada Shopee, ada Lazada. Nah di Shopee, nah misalnya tadi itu kalian scrap, maka masuknya ke draft sini ya. Kemudian sedang diupload itu ketika kalian mengupload ke toko kalian itu ditinjau, pasti ada tinjauan. Jadi masuknya ke sedang diupload, apakah produk tersebut layak ditampilkan di toko kalian. Maka kalau layak maka nanti masuknya ke produk online atau produk live. Produk tersebut boleh dibeli. Atau kalau tidak layak, bahkan produk tersebut terkena duplikasi produk, maka masuknya ke gagal upload. Ya, jadi seperti itu. Kemudian buat produk ini kalian bisa menambahkan produk lewat Jenny Listing ini. Nah, kalian bisa menambahkan produk baru ya lewat Jenny Listing ini. Kemudian ada fungsi pemasaran. Nah, fungsi pemasaran ini ada naikkan otomatis produk. Oke. Kita bisa naikkan produk yang biasanya di Shopee itu setiap 4 jam sekali 5 produk kita harus menaikkan secara bergantian, dan juga kita harus jeli sob jam-jamnya, habisnya kapan, jam berapa kita harus jeli kalau di Shopee. Kalau di Jenny Listing ini kalian tinggal antrikan saja 30 produk kalian pilih, atau produk-produk kalian tinggal kalian masukkan ke sini, tinggal kalian edit, masukkan, maka secara otomatis produk-produk tersebut akan terbagi menjadi 6 sesi. Jadi 30 dibagi 5. 6. Jadi setiap sesi itu 4 jam sekali. Jadi sesi pertama misalnya sudah selesai, maka akan turun ke bawah sendiri. Kemudian sesi kedua itu akan dinaikkan secara otomatis. Jadi seperti itu sob. Gak perlu nunggu lama. Nah ini adalah salah satu fitur bagus nih. Nah di Big Seller itu juga ada sob. Nah bahkan mungkin hampir sama, mirip. Jadi seperti itu. Nah kemudian kita masuk ke promo diskon sob. Jadi kalau di Shopee itu ada namanya promo toko atau biasanya harga coret. Nah kalian bisa membuat harga coret ini di Jenny Listing. Nah fungsi dari harga coret itu buat apa sih Om? Jadi harga coret itu adalah kita itu seakan-akan ada promo sob di produk kita. Jadi kalau produk itu misalnya kasih harganya itu 54.000, dengan harga 90.000 dicoret ada diskon 60%, tinggal 54.000. Kalian pilih yang mana? Pasti ada harga coretnya, karena ini sebelumnya harganya segini, ada promo, kita beli yang harga coret saja. Nah ini adalah fungsi dari promo diskon atau promo toko atau harga coret di Shopee. Jadi seperti itu. Nah kalian bisa buat dan bisa gunakan di Jenny Listing ini sob. Nah kalian bisa tambah promosi, kemudian buat produk mana saja yang kalian ingin buat, maka akan secara otomatis tampil di Seller Center atau akan tampil di website Shopee-nya sob. Jadi seperti itu. Nah kita masuk ke Lazada sob. Jadi sama. Di Lazada itu fungsi upload, ada draft, sedang diupload, produk online, gagal upload, buat produk. Sama seperti di Shopee. Nah, ketika kalian men-scrap produk, maka masuknya ke draft. Jadi tidak langsung upload ke toko kalian, sob. Kemudian kalau kalian upload, maka akan ditinjau. Masuknya ke sedang diupload, apakah produk tersebut layak dijual atau bahkan terkena pelanggaran. Kalau layak dijual, maka akan disetujui oleh tim Lazadanya, maka akan pindah ke produk online.
atau produk live, produk tersebut bisa dibeli. Atau kalau memang terkena pelanggaran, duplikasi produk dan lain sebagainya, karena di Lazada ini sangat sensitif terhadap produk-produk duplikat, maka akan gagal diupload. Nah, nanti akan ada alasannya muncul di bawahnya sob. Biasanya seperti itu. Karena di Lazada ini ada kemarin itu kalau memang ada duplikasi produk maka akan terkena poin 48. Nah, 48 ini apa? Kalian bisa dibekukan, toko kalian bisa dibekukan, bahkan diblokir sob. Seperti itu. Jadi hati-hati jika kalian main scrap produk ini kalau kalian tidak menguasai ilmunya. Nah, kemudian ada buat produk. Buat produk ini kalian bisa menambahkan produk ke Lazada lewat Jenny ini. Jadi sama, cara menambahkannya sama seperti di Lazada Seller Center-nya. Jadi bisa ketika kalian menambahkan produk di Jenny ini, secara otomatis produk kalian ditinjau, bahkan kalau disetujui itu bisa sinkron sob. Jadi seperti itu. Kemudian ada fungsi pemasaran. Nah, ini yang paling bagus nih. Ada satu tools lagi nih, diagnosa toko. Nah, jadi diagnosa toko ini khusus di Lazada. Jadi ketika kalian klik, ketika sudah kalian sinkronkan toko kalian di Lazada ini, maka produk kalian itu akan didiagnosa apakah toko kalian itu bagus ya, dari chatnya, dari pesanan diproses, pembatalan pesanan. Nah, itu juga ada di Lazada sob. Jadi ada di Lazadanya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke menu yang terakhir, yaitu integrasi toko. Nah, di integrasi toko ini kalian bisa mengintegrasikan 5 toko jika kalian ada menggunakan Jenny secara free trial atau cara gratis. Jadi bisa 5 toko sob. Nah, apakah aman ya mengintegrasikan toko di omnichannel? Entah itu di Jenny, entah itu di Big Seller, dan lain sebagainya. Nah, jadi namanya omnichannel itu sudah bekerja sama sob dengan marketplace atau dengan channel marketplace-nya. Ya, jadi marketplace itu memberikan kayak jembatan. Ya, namanya APK. Ya, APK itu apa? Kalian cari sendiri sob. APK itu apa? Ya. Jadi ketika kalian integrasikan, tambahkan toko, maka ketika misalnya menambahkan toko Shopee. Nah, oke, otorisasi. Ini kan tampilannya sama seperti kalian login di channel Shopee atau marketplace Shopee. Jadi, omnichannel itu tidak berhak menyimpan akun ataupun password kalian yang ada di Shopee. Jadi, ini adalah jembatan dari Shopee ke omnichannel Jenny ini. Jadi, menggunakan APK. Jadi, ini adalah ketika kalian mengintegrasikan toko itu tetap aman sob, karena omnichannel itu tidak bisa menyimpan akun dan password kalian, sehingga kalian atau akun kalian, toko kalian itu tetap aman sob. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian mengintegrasikan toko di Jenny ini itu pasti aman, karena sudah bekerja sama dengan pihak marketplace-nya atau Shopee-nya atau Lazada-nya kalau kalian mengintegrasikan ke Lazada. Jadi sebanyak marketplace yang sudah tersedia, maka di situ mereka sudah bekerja sama sob. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara meningkatkan traffic serta konversi penjualan di toko online kalian sob, khususnya di marketplace dengan menggunakan Jenny listing ini. Nah, kalian bisa menduplikasi produk, kemudian menyalin toko A ke toko B, bahkan ke toko C, dan lain sebagainya. Kalian bisa meriset permintaan pasar atau demand produk yang lagi viral, produk yang lagi laris. Kalian juga bisa memantau penjualan di kompetitor kalian, berapa per bulannya, berapa per harinya. Nah, kalian juga bisa membuat promosi yang sudah atau otomatis terhubung dengan marketplace terkait kalian jualan tersebut sob. Nah, gimana? Simple, mudah, dan enak bukan? Nah, kalian tinggal mengolah data-datanya, kalian tinggal mengintegrasikan toko kalian, semua toko kalian ke Jenny ini, kalian olah semuanya lewat satu dashboard atau satu sistem di Jenny ini, maka kalian akan menghemat waktu kalian dalam mengelola dan mengembangkan toko kalian di marketplace sob.
Nah, mungkin itu tadi adalah video yang sangat panjang, tutorial yang sangat panjang dari saya. Nah, mungkin di pembahasan selanjutnya akan saya jelaskan terkait fitur-fitur yang ada di Jenny Lagi Shop. Nah, ini khusus untuk kalian para subscriber yang masih setia di channel Jagat Jualan ini. Nah, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru seputar dunia marketplace online. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.